Proses berikutnya bisa inna, bisa juga anna. Fungsi daripada inna dan anna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mana bentuknya? Asalnya mubtada dan khabar. Yang tadinya mubtada itu berubah menjadi ismu inna. Kemudian yang namanya khabar itu berubah menjadi khabar inna. Ini inna disebut dengan inna dan saudara-saudaranya nih, karena memang banyak nantinya. Ya, inna wa akhawatuha. Kita fokusnya inna dan anna saja. Ya. Jadi yang dimaksud tansibul ismu wal khabar itu awalnya adalah mubtada dan khabar. Mubtadanya nanti kalau sudah masuk inna maka disebut dengan ismu inna. Khabarnya nanti disebut dengan khabar inna. Nah, inna dan akhwatiha itu bisa masuk pada mubtada zahir dan ada mubtada dhamir. Kemarin yang kita contohkan Zaidun mudarrisun. Nah, ini namanya ya masuk kepada isim zahir. Kalau huwa mudarrisun, nah itu maksudnya namanya isim dhamir. Hindun mudarrisatun. Di sini dia mudarrisatun. Nah, jadi ini pembagiannya jelas kalau gitu. Ketika masuk inna atau anna maka berubah menjadi ya inna atau anna. Nanti kita rinci mana yang boleh dibaca inna dan mana yang boleh dibaca anna. Kita globalkan dulu. Inna Zaidan mudarrisun. Terus inna Hindan mudarrisatun. Kalau yang masuk dhamir langsung bersambungan. Innahu mudarrisun. Kalau yang ini innaha mudarrisatun. Setelah ini kita akan melihat mana inna yang dibaca kasrah ya dan anna yang dibaca fathah. Nanti ada aturannya ya. Ya ini dulu kita pahami baik-baik ya. Jadi sekali lagi inna wa akhwatuha itu fungsinya tansibul isma ya, menasabkan isim. Bagaimana bentuk menasabkan isimnya? Ya, inna dan anna apabila masuk mubtada dan khabar, mubtadanya itu tadi adalah Zaidun. Ya, ini dhamma di sini nih. Mudarrisun, Zaidun mudarrisun. Ketika masukin inna atau anna berubah menjadi Zaidan. Nah, ini namanya nasab kalau begitu. Kalau di sini namanya rafa. Ya. Hindun mudarrisatun, masukin inna ya. Inna atau anna. Hindan ya mudarrisatun. Nah, Hindun awalnya berubah menjadi Hindan. Ini rafa, yang ini namanya nasab. Tetapi saja rafa itu lambangnya dhamma. Nasab lambangnya fathah ya. Nah, kalau yang dhamir memang tidak kentara perubahannya karena dhamir itu adalah mabni. Dalam arti dia apa? Tidak mengalami perubahan atau perubahannya ya hampir punya aturan tertentu yang tidak bisa diikuti oleh teori-teori, sehingga dikatakan innahu yang tadinya huwa ya, jadi nggak dibaca innahuwa tapi dibaca menjadi innahu mudarrisun. Nah, di sini nih walaupun tulisannya dhammah ya tetap dia namanya nasab nih ya, innahu walaupun dhammah kan dia di sini kan Zaidan ya. Zaidan, tapi di sini kan innahu, kok innahu nasab? Nah, karena dia domir, ya punya peraturan tertentu, mabni, ya, jadi nggak bisa ngikutin isim zahir, ya kata benda, sehingga innahu bacanya, karena perubahannya dari huwa, ya, huwa kalau dirubah itu menjadi hu. Nah, nanti bisa menjadi bihi kalau masuk huruf jar menjadi bihi misalnya, bihi, alaihi, ya, nah itu. Nah, walaupun dia harakatnya dhamma, tapi dia tetap dalam keadaan nasab. Kalau begitu nanti muqaddarah namanya. Tapi di sini karena dia mabni, maka dia harus mempertahankan mabninya seolah-olah kayak begitu, ya. Demikian yang innaha. Ya. Innaha ini jangan dilihat haknya nih ya, yang dilihat sini nih. Ya.
huruf terakhirnya harokatnya apa? Sukun, ya. Nah, sukun itu kan bukan nasab. Di sini kan tadi teorinya adalah nasab. Ternyata di sini sukun. Nah, karena dia dhamir mabni, maka dia mempertahankan kemabniannya. Dia mabninya atas sukun. Kalau ini mabninya atas dhammah namanya, ya. Kalau mudarisun dan mudarisatunnya sama sesuai dengan aturan karena dia isim zahir atau kata benda. Kalau yang innahu, innaha itu namanya dhamir, ya, atau kata ganti. Oke. Inna dan dhamir, ya. Itu kita perlu perhatikan proses perubahannya. Jika inna plus huwa, maka perubahannya menjadi innahu. Kalau plusnya huma menjadi innahuma. Kalau hum menjadi innahum. Nah, ini hampir mendekati kesamaan, ya. Mulai dari dia maka menjadi apa? Innaha. Ini menjadi innahuma. Hunna menjadi innahunna. Kalau ada khobarnya, berarti di sini misalnya kita katakan sama seperti tadi, innahu mudarrisun. Kalau innahuma menjadi mudarrisani. Kalau innahum mudarrisuna. Innaha mudarrisatun. Innahuma mudarrisatani. Innahunna mudarrisatun. Giliran anta menjadi innaka, antuma, innakuma. Ini yang dawai kubah di sini nih. Antuma, antum menjadi innakum, anti, innaki, antuma, innakuma, antunna, innakunna. Untuk khobarnya persis sama khobarnya tuh, ya. Jadi anta mudarrisun, antuma mudarrisani, antum mudarrisuna, sama tuh, ya. Anti, ya, menjadi innaki mudarrisatun, ya. Terus antuma mudarrisatani, antunna, innakunna mudarrisatun, gitu, ya. Sama nih persis. Giliran ana menjadi ini, ya. Nah, karena anak itu boleh laki boleh perempuan, maka giliran laki dia menjadi mudarrisun, kalau giliran perempuan menjadi mudarrisatun, ya. Nahnu gitu juga, ya. Nahnu menjadi inna. Nah, jamaknya karena dia jamak, ya, maka giliran laki-laki menjadi mudarrisun, giliran perempuan menjadi mudarrisatun. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, ya, bagaimana proses pembacaan inna atau, ya, anna. Yang pertama inna dulu. Kenapa dia dibaca inna, ya? Yang pertama dia dibaca inna jika di permulaan pembicaraan, di permulaan kalam, ibtidah namanya. Yang sering kita baca misalnya, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Terus inna a'tainakal kautsar. Kenapa dibacanya inna? Ya, karena innanya itu dia berada fil ibtidah, permulaan kalam. Permulaan omongan dimulai dengan inna, maka wajib innanya itu dikasrohkan pada hamzahnya, ya. Inna dan antuma kan ada yang bisa berubah jadi inna ini gitu, ya. Ada yang ini. Itu gimana Pak kaidahnya, yang satu bisa jadi inna ini, yang satu jadi ini gitu. Biasanya gini, kalau penegasannya menjadi betul-betul ke saya bukan orang lain, seolah-olah kayak gitu, ya, maka biasanya membacanya innani gitu, ya, innani. Dalam Al-Quran Allah menyebut innani anallah, itu berarti tuh Allah lagi negesin banget tuh bahwa saya bukan yang lain, gitu, ya, saya bukan yang lain. Kalau ini saya aja gitu, sesungguhnya saya gitu, ya, sesungguhnya saya gitu. Inna juga begitu juga, innana misalnya, ya.
ada seperti itu. Yang kedua itu ba'da ala, setelah kata ala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikan sini ada kata Allah, ya, ingatlah gitu kira-kira. Nah, apabila setelah Allah lalu diikuti dengan inna, maka huruf hamzah yang ada pada inna tidak boleh dibaca anna. Jadi wajib dibaca inna atau kasrah hamzahnya. Ala inna awliya Allahi khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut. Yang kedua contohnya ala innahum humul mufsidun. Ala innahum, di sini bacanya wajib dibaca innahum. Ala innahum humul mufsidun. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat, ya. Nah, ini semuanya nih wajib dibaca kasrah karena terletak setelah ala. Yang ketiga setelah kata haitsu. Kelihatannya kalau dicari haitsu enggak ada. Dalam Al-Qur'an haitsu inna itu enggak ada. Yang ada pada bahasa Arab pembicaraan biasa saja. Misalnya kalimat jalastu haitsu inna Zaidan jalisun. Jadi kalau ada bahasa Arab ada haitsu yang artinya di mana, ya, di mana sesungguhnya Zaid duduk. Nah, kata haitsu apabila kemudian ada inna, maka kata inna wajib dibaca kasrah. Jadi ini kelihatannya yang ini nih saya tidak temukan di dalam Al-Quran ada ayat yang menggunakan haitsu inna. Dakhaltu al-fasla haitsu inna mudarrisan dakhilun. Ya, saya masuk kelas saat sesungguhnya guru masuk. Ya, nah di sini ada kata-kata haitsu, maka di sini wajib dibaca inna dengan kasrah.